Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 952-954. Di aula biru yang penuh dengan emas dan batu giok, para siswa dan guru kelas 11 SMA Linhai nomor 1 mabuk, tetapi mereka tidak menyangka bahwa saat ini, pintu utama aula dibuka oleh sekelompok orang dengan kasar. Tiba-tiba, puluhan pasang mata berbalik dan melihat penyusup yang tiba-tiba itu. Mata semua orang penuh dengan tatapan aneh. Sekelompok pria yang tiba-tiba menyerbu ke aula biru ini ganas. Mereka tidak terlihat seperti staf di hotel. Mereka terlihat seperti sekelompok bajingan. Terutama pemimpin berjanggut besar dan pria gemuk pendek, mata mereka menyipit, mata mereka ganas, di dalam aula biru tanpa ragu untuk memindai sebuah lingkaran. Pada akhirnya, mata kedua orang itu hampir pada saat yang sama jatuh pada meja Kevin Ye, atau lebih tepatnya, pada kelompok gadis Lin Sailing. Dia membelai jenggotnya dengan lembut, dan si jenggot besar menertawakan pria gemuk pendek di sampingnya dan berkata, "Oh, pria gemuk, kita di sini pada waktu yang tepat hari ini. Aku tidak menyangka sekelompok siswa ini begitu hemat air. Sepertinya kita bisa bersenang-senang malam ini. Tidak. Ini uang dan seks. Haha, aku paling suka nada seperti ini." Kedua orang itu mulai saling menggoda seolah-olah mereka bukan orang lain. Betapa menjijikkan dan menjijikkannya kedua wajah itu. Saat ini, sekelompok anak laki-laki di sekitar meja Kevin Ye mulai terungkap perlahan. Beberapa dari mereka tidak sopan, "Hei, siapa kamu? Tidakkah kamu melihat bahwa kita sedang makan malam di sini? Jika kalian ingin makan, tunggu di aula lain." Jelas, kelompok anak laki-laki di kelas 11 kelas 3 SMA ini juga sedikit mabuk. Mereka tidak tahu situasi dengan jelas, dan mereka langsung berteriak pada gerombolan preman itu. Mendengar suara lembut ini, pria berjanggut dan pria gemuk pendek tidak saling memandang. Mereka tertegun pada awalnya, dan kemudian hampir pada saat yang sama mulai tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, sudah makan. Makan malam. Lucu sekali." Setelah itu, pria berjanggut melambaikan tangannya dan berkata kepada adik laki-laki di belakangnya, "Setelah kebakaran, kalian dapat memberitahu anak-anak ini apa yang harus kita lakukan di sini, sehingga anak-anak ini tidak dapat merasakan situasi sampai sekarang." "Baiklah, saudara Yang." Sambil berbicara, seorang pemuda dengan bulu merah keluar dari kelompok itu. Pemuda itu kurus. Dia mengenakan mantel kulit hitam cerah dengan kuku emas di mana-mana. Kelihatannya seperti 5 orang dan 6 orang. Pemuda itu berjalan di depan semua orang, berdeham dan berkata, "Dengarkan aku baik-baik, kalian anak-anak kecil. Kami adalah anggota geng sapi gila di Laut Cina Timur. Hari ini, kami datang kepadamu untuk makan di laut dan menikmati angin musim gugur. Jika kalian tidak ingin dipukuli, kalian harus jujur dan patuh. Kalian semua akan berdiri, memegang kepala dengan kedua tangan, dan berjongkok di tanah. Kalau tidak, hehe." Saat dia berbicara, pemuda itu tertawa tajam di sudut mulutnya. Para siswa di kelas 11 dari senior 3 mengira bahwa pihak lain hanya mencoba untuk merebut meja untuk makan, tetapi sekarang mereka terkejut mendengar laporan diri pihak lain. Bagaimanapun, ada beberapa siswa yang hadir. "Di mana kalian melihat geng-geng ini?" Oleh karena itu, sekelompok anak laki-laki saling memandang, dan akhirnya tanpa sadar melangkah mundur. Pada saat ini, Kevin Ye, yang sedang duduk di meja, mengangkat alisnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dalam hatinya, "Geng sapi gila Donghai, orang-orang kandang sapi. Mereka datang ke Linhai." Tampaknya rencana Pangeran Jepang menyebar dengan sangat cepat. Charlie Qin dan Kevin Ye pernah menganalisis bahwa baik sapi gila di Laut Cina Timur maupun ular berbisa yang mengawasi laut kini berada di bawah kendali roda Beiming Pangeran Jepang. Sekarang di Linhai, Sirius sudah tidak ada lagi, jadi entah itu sapi gila atau ular berbisa, melihat ke arah laut, wilayah yang luas ini siap untuk bergerak maju. Meskipun dia telah memikirkan detail pihak lain, dia tidak punya ide untuk segera mengambil tindakan. Bagaimanapun, Kevin Ye sangat ingin tahu apakah rencana prajurit super Jepang itu melekat pada orang-orang di depan mereka, dan seberapa kuat rencana itu. Saat ini, seluruh aula biru, guru yang paling gugup adalah Selin Gao. Bagaimanapun, pesta itu diselenggarakan olehnya. Begitu ada sesuatu yang baik atau buruk terjadi pada begitu banyak siswa di aula biru, dia benar-benar harus disalahkan. Jadi saat ini, ada keringat di telapak tangan Selin Gao. Sambil cemas, dia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana caranya, bagaimana caranya, bagaimana caranya.
Dan Selin Gao dan guru-guru lain di meja yang sama semuanya tercengang. Hanya guru sejarah di samping Selin Gao yang sedikit tenang dan berkata kepada Selin Gao dengan suara rendah, "Nona Gao, jangan linglung. Lebih baik panggil polisi dulu. Keselamatan siswa adalah yang terpenting." Selin Gao tampaknya terbangun dari mimpi dan berkata, "Ya, ya, panggil polisi, dan cepat panggil polisi." Namun, tepat saat Selin Gao baru saja mengeluarkan ponselnya, gadis berambut merah yang berdiri di depan kerumunan itu marah besar. Dia melangkah maju beberapa langkah, dengan wajah garang ke arah meja di sebelahnya. Kemudian semua orang melihat orang itu memegang bagian atas meja dengan kedua tangannya dan menjungkirbalikkan seluruh meja. Beberapa gadis yang duduk di meja itu ketakutan dan berlari dengan tergesa-gesa, berlari ke arah meja Kevin Ye. Bahkan Selin Gao gemetar di sekujur tubuhnya. Ponsel yang baru saja diambil dari tangannya langsung jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara yang menyentuh. Diiringi suara gelas dan piring pecah, gadis berambut merah kecil yang mengenakan mantel kulit hitam itu tersenyum dingin dan berkata, "Kenapa, aku tidak mendengar apa yang kukatakan?" Aku segera bangkit dari meja, memegang kepalaku dengan kedua tangan, dan berjongkok ke satu sisi. Sambil berkata, gadis berambut merah kecil itu tiba-tiba mengeluarkan pisau buah berkilau di depan semua orang, mengancam. Dan pria berjanggut besar dan pria gemuk pendek di belakangnya tertawa, seolah-olah menyaksikan pemandangan yang kacau itu. Di meja guru kelas 11 SMA, yang paling tenang adalah Liu Minghai. Untuk adegan krisis saat ini, hati Liu Minghai masih dipenuhi dengan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan. Liu Minghai menghela nafas, Lin Mang benar-benar orang yang pemilih. Rutinitas akting para aktor besar ini benar-benar sulit. Saat kembali, kamu harus menambahkan bekal makan siang untuk orang-orang ini. Liu Minghai berpikir dengan penuh semangat, dan menggeser kursi di belakangnya sedikit. Dia berdiri dari meja anggur. Nona Liu, apa yang kamu lakukan?" Selin Gao melihat Liu Minghai berdiri, tanpa sadar berkata dengan gugup. Bagi Liu Minghai, saat ini, wajahnya tidak rendah hati atau sombong. Dia melambaikan tangannya ke Selin Gao dan berkata, "Tuan Gao, jangan gugup. Itu hanya sekelompok gangster. Itu bukan masalah besar. Aku akan datang saat aku pergi." Setelah itu, Liu Minghai melangkah menuju Xiao Hongmao. Sambil berjalan, dia berkata dengan penuh semangat, "Hei, kali ini giliranku untuk tampil." Bab 953. Dengan kedatangan kelompok geng sapi gila ini, hasrat Liu Minghai untuk tampil hampir mencapai klimaks. Sebelumnya, Liu Minghai menghabiskan waktu makannya di bawah bayang-bayang Kevin Ye, yang membuat Liu Minghai merasa tidak nyaman. Secara khusus, seluruh kelas 11 sekolah menengah atas, baik guru maupun siswa, tampaknya hanya memiliki Kevin Ye di mata mereka, yang membuat Liu Minghai, yang menjadi pusat perhatian di mana-mana, sangat tidak nyaman. Itulah sebabnya Liu Minghai mengarahkan dan bertindak seperti ini. Yang tidak diketahui Liu Minghai adalah bahwa geng di depannya bukanlah geng yang ditemukan Lin Mang. Melihat seorang sosok dengan wajah berminyak datang ke arahnya, Xiao Hongmao awalnya tertegun. Namun segera, Xiao Hongmao mulai tersenyum dingin. Pisau buah di tangannya bergetar sejenak, dan sedikit bersinar di bawah cahaya. Liu Minghai berpura-pura tidak takut dan berdiri di depan Xiao Hongmao, geng sapi gila. Kedengarannya sangat menarik. Tapi nak, sebaiknya kalian lebih bijaksana sekarang dan menyingkirkan gerombolan itu bersama kalian. Kalau tidak, saat aku benar-benar marah, tidak seorang pun dari kalian yang bisa pergi. Tidak dapat disangkal bahwa kata-kata Liu Minghai sangat kuat, dan bahkan Liu Minghai sendiri merasa bahwa dia memiliki perasaan mengabaikan dunia. Namun, kata-kata Liu Minghai jatuh ke telinga orang-orang berambut merah kecil, berjanggut besar dan gemuk pendek, tetapi itu telah menjadi lelucon besar. Setelah ledakan tawa, semua orang saling menertawakan. Haha. Lao Yang, aku sudah mendengarnya. Itu lelucon dingin terlucu yang pernah kudengar tahun ini. Itu bukan salah satunya. Sambil tertawa bercanda dengan Lao Yang berjanggut besar, pria gemuk pendek itu melihat ke atas dan ke bawah ke arah Liu Minghai yang berdiri di depan kerumunan. Tiba-tiba, senyum tipis muncul di wajah pria gemuk pendek itu dan berkata dengan suara lembut, "Oh, aku ingat, bocah ini bukan hanya pemilik yang menghabiskan 20 juta yuan untuk makan. Aku tidak menyangka bahwa bocah ini bukan hanya dua, tetapi juga cukup berkarakter." Dengan itu, pria gemuk pendek itu menoleh dan berkata sambil tersenyum kepada Mao Lang merah kecil, "Api sisa, bocah ini adalah tuan yang kaya. Sekarang dia milikmu. Bagaimana kamu suka membersihkannya? Hehe, tapi jangan lupa, kamu harus membayar kembali kepada tuan."
Begitu pria yang dipanggil setelah api mendengar kata-kata pria gemuk pendek itu, matanya bersinar. Seluruh orang itu mengamati Liu Minghai, dan matanya sepertinya tidak sedang melihat seseorang, tetapi pada sebuah gunung emas. Menghabiskan 20 juta yuan untuk makan menunjukkan bahwa anak itu kaya. Sekarang saudara Yang dan saudara Pang menyerahkan anak itu ke tangan mereka, yang merupakan kesempatan bagus untuk menjadi kaya. Tidak hanya api sisa Hong Mao kecil, tetapi juga mata saudara-saudara muda geng sapi gila yang menatap Liu Minghai di balik janggut besar dan pria gemuk pendek itu mulai memanas. Semua orang iri dan menangis dalam hati mereka, mengapa hal baik seperti ini tidak menimpaku. Bahkan Liu Minghai merasa aneh saat mata serigala itu berenang ke arahnya. Tetapi segera Liu Minghai merasa lega. Dia menghibur dirinya sendiri, aktor adalah aktor. Meskipun mereka hanya aktor masa, mata mereka masih di tempatnya. Pada saat ini, para siswa hijau di kelas 11 sekolah menengah atas juga saling menatap, mata mereka tertuju pada tubuh Liu Minghai, yang sangat rumit. Beberapa khawatir tentang Liu Minghai, sementara yang lain berharap Liu Minghai akan dapat mengusir para gangster ini. Tetapi pada akhirnya, mereka agak berterima kasih kepada Liu Minghai karena telah maju saat ini. Hanya Kevin Ye yang hadir, memegang segelas anggur. Apa yang terungkap di matanya adalah jejak keceriaan yang tidak dapat dipahami. Menunduk menatap Liu Minghai untuk beberapa saat, Xiao Hongmao tertawa getir. Dia menunjuk Liu Minghai dengan pisau buah di tangannya dan berkata, "Tut, orang kaya berbeda. Apakah mereka bahkan lebih berani daripada orang biasa? Tapi nak, itu adalah pilihan yang sangat tidak bijaksana untuk berdiri dan menjadi pahlawan saat ini. Lupakan saja, lupakan saja. Aku akan memberimu kesempatan hari ini karena kamu masih punya uang. Ayo, ayo. Kamu hanya perlu membayar tebusan 1 atau 2 miliar yuan, dan aku akan membiarkanmu pergi, oke?" Liu Minghai berkata dengan dingin, "Tebusan 1 atau 200 juta yuan, haha, kamu benar-benar tidak difitnah, dan kamu tidak takut angin. Lidahmu berkedip." Liu Minghai melangkah maju, mengulurkan tangan dan menggenggam pergelangan tangan Xiao Hongmao yang terbakar, lalu meremasnya dengan kuat, lalu menamparkannya langsung ke dada Xiao Hongmao. Setelah bereaksi, Liu Minghai langsung terdorong keluar dari api, dengan bunyi dentuman, seluruh tubuhnya jatuh terbanting ke tanah, mulutnya mengeluarkan suara kesakitan. Liu Minghai bertindak lebih dulu dan memberikan pukulan yang kuat kepada pihak lain. "Hehe, apa kabar, nak? Apakah kamu ingin tebusan?" Liu Minghai adalah wajah pemenang, berdiri di lapangan, momentum itu, sungguh tak tertandingi ya. Dan berdiri di belakang Liu Minghai, sekelompok siswa kelas 11 sekolah menengah atas kelas 3 melihat bahwa Liu Minghai berhasil dalam serangannya, dan segera melompat kegirangan dan meraung, "Tuan Liu kuat, Tuan Liu ganas." Untuk sesaat, Liu Minghai sangat gembira dan tenggelam dalam sorak-sorai dan pujian. Bagaimanapun juga, Liu Minghai adalah putra dari keluarga Liu, ibu kota kaisar. Meskipun kultivasi seni bela diri tidak dapat dibandingkan dengan metamorfosis Kevin Ye, yang palsu juga seorang pejuang. Itu lebih dari cukup untuk menghadapi rambut merah kecil di depannya. Api yang tersisa dari Xiao Hongmao didorong oleh Liu Minghai, dan dadanya sedikit sakit. Namun, dia masih seperti roda. Dia bangkit dan menjadi marah. Dia menunjuk Liu Minghai dengan pisau buah di tangannya dan berteriak, "Bocah bau, hari ini benar-benar surga. Kamu tidak pergi. Neraka tidak punya jalan. Kamu dapat memilih sendiri. Dalam hal ini, aku akan mencoretmu hari ini dan meminta uang dari keluargamu lagi." Kata dengan marah, rambut merah kecil yang tersisa memegang pisau buah lagi ke arah duri laut Liu Ming di masa lalu. "Nona Liu, hati-hati." Beberapa gadis di belakang Liu Minghai segera berteriak. Saat ini, Liu Minghai masih berpura-pura alami dan tidak terkendali, dan berkata, "Keras kepala dan keras kepala." Liu Minghai pertama-tama melangkah ke samping dan menghindari pisau buah di tangan Xiao Hongmao. Kemudian dia menggunakan kedua tangan dan kakinya. Dengan kait di kakinya, dia mencengkeram lengan Afterfire dengan kedua tangan dan melemparkan Afterfire itu keluar lagi. Tubuh Afterfire itu jatuh dengan keras di karpet merah aula biru lagi, dan kemudian berteriak. Namun, ketika Liu Minghai merasa puas dan siap untuk mengembalikan pose tampan itu kepada siswa kelas 11 dari senior 3, sesosok tubuh pendek dan gemuk tiba-tiba mendorong ke sisinya. Orang itu menunjukkan kekejamannya di matanya dan berlari langsung ke bahu Liu Minghai. Kevin Ye dapat melihat dengan jelas di tikar, mendesis dingin, telapak pasir besi. Di antara desisan dingin Kevin Ye, telapak tangan pria pendek dan gemuk itu telah dekat dengan Liu Minghai. Liu Minghai sedang terburu-buru, dan dipaksa mundur 2 langkah oleh pihak lain.
Di bawah desiran angin telapak tangan, gaya rambut Liu Minghai yang berkilau segera runtuh, menari mengikuti angin, dan sudut mulutnya bahkan berdarah karena angin telapak tangan yang dingin. Seluruh orang itu berantakan. Sangat tampan, tapi 3 detik. Kevin Ye di satu sisi, sebuah wajah untuk melihat senyum yang hidup. Bab 954. Liu Minghai 2 kali berturut-turut memadamkan api Xiao Hongmao yang tersisa, yang disebut sebagai pria bersemangat tinggi. Tepat saat dia akan memadamkan seorang sosok tampan dan memarahi apa yang disebut geng sapi gila, perubahan tiba-tiba terjadi. Dan perubahan seperti itu bahkan Liu Minghai sendiri tidak dapat membayangkannya. Berdiri di garis depan kerumunan, pria gemuk pendek itu tiba-tiba berada dalam dilema dan mendorong tangannya langsung ke Liu Minghai. Napas kuat dari kekuatan telapak tangan ini membuat Liu Minghai merasa bingung. Liu Minghai telah merencanakan untuk melakukannya dengan baik. Setelah membersihkan api yang ditinggalkan oleh Xiao Hongmao, Liu Minghai berteriak pada kelompok di depannya. Kemudian geng itu takut menangis untuk ayah dan ibu mereka dan berlutut untuk memohon belas kasihan. Ini adalah rencana pikiran Liu Minghai. Namun, kelompok orang geng sapi gila ini sama sekali tidak mengikuti rutinitas Liu Minghai, dan bahkan mengatakan bahwa mereka benar-benar bertolak belakang. Yang lebih menakutkan bagi Liu Minghai adalah bahwa ada prajurit dalam kelompok ini. Saat ini, Liu Minghai adalah biji melon otak yang tidak akan berubah, saya khawatir telah menyadari bahwa beberapa dari mereka salah. Lagi pula, jika Lin Mang ingin menemukan seorang seniman bela diri, ia harus terlebih dahulu memilih Dong Lin Wei dari keluarga Lin, tetapi pria gemuk pendek di depannya tidak mengenalnya sama sekali, dan ia tidak berasal dari Dong Lin Wei. Hanya ada satu penjelasan untuk situasi seperti itu, yaitu, orang-orang ini sama sekali bukan orang-orang yang ditemukan Lin Mang. Pikiran-pikiran melintas di benaknya, dan Liu Minghai hanya merasakan hawa dingin di belakangnya. Tetapi sekarang Liu Minghai tidak dapat mengendalikan begitu banyak orang. Menghadapi sepasang telapak tangan besi pria gemuk pendek yang tiba-tiba, meskipun Liu Minghai sangat malu, ia masih mengangkat tangannya dan menepuk telapak tangan dengan satu sentuhan. Hanya dengan satu tangan, footwork Liu Minghai terlalu berat untuk menatap balik. Lengannya mati rasa karena terkejut. Matanya tertuju pada pria gemuk pendek di seberangnya dengan ekspresi yang luar biasa. Darah di sudut mulut terus-menerus meluap, dan saya merasa sangat malu. Pria gemuk pendek itu berdiri diam, dan mendengus dingin, ternyata dia adalah seorang praktisi. Tidak heran dia begitu sombong. Liu Minghai menyingkirkan bingkai kekuatannya dan perlahan melangkah mundur ke punggungnya. Matanya kabur dan dia melihat ke sisi lain. Dia memanggil dengan suara rendah dan berkata, "Alam ular. Kamu, siapa kamu?" Pria gemuk pendek itu tersenyum buruk dan berkata, "Bocah bau, sudah terlambat untuk bertanya siapa kita sekarang." Kata pria gemuk pendek itu mencibir dan mengulurkan tangannya. Dia mendorongnya ke Liu Minghai dengan cara yang tidak memihak. Liu Minghai merasakan lengannya mati rasa, tetapi dia tidak berani menerima telapak tangan itu sedekat yang dia inginkan. Dia hanya bisa terus mundur, dan saat dia mundur, dia berbisik, "Aku peringatkan kamu, jangan main-main. Aku anggota keluarga Liu, keluarga emas di ibu kota kekaisaran. Selain itu, pengawal tuan mudaku ada di dekat sini. Jika kamu berani membuat masalah lagi, aku tidak akan mengampuni kamu." Tak berdaya, Liu Minghai sekarang sepenuhnya dapat memastikan bahwa sekelompok orang di depannya bukanlah aktor yang ditemukan Lin Mang, tetapi orang-orang dari geng sapi gila. Jadi dengan tergesa-gesa, Liu Minghai hanya bisa melaporkan keluarganya. Bagaimanapun, keluarga Liu, keluarga emas di ibu kota kekaisaran, masih memiliki kekuatan pencegah yang tak terbatas di seluruh timur. Mendengar kata-kata Liu Minghai, tentu saja, sepasang telapak tangan pria gemuk pendek ini berhenti sejenak. Tetapi waktu jeda ini tidak lama, pria gemuk pendek itu sekali lagi mengangkat tangannya ke arah Liu Minghai di masa lalu. Dan wajah si pria gendut pendek itu juga dengan sedikit kegembiraan yang tak dapat dijelaskan, orang-orang dari keluarga emas di ibu kota kekaisaran, tidak mungkin lebih baik. Liu Minghai tidak berharap untuk melapor kepada keluarganya. Setelah dia mengeluarkan tongkat pembunuhnya, si pria gendut pendek itu tidak mundur tetapi malah maju. Telapak tangannya menjadi lebih ganas dan menakutkan. Dan si pria gendut pendek itu menjadi bersemangat ketika dia mendengar bahwa Liu Minghai mengaku sebagai anggota keluarga Liu dari keluarga emas ibu kota kekaisaran. Bagaimanapun, geng sapi gila sepenuhnya berada di bawah kendali orang-orang Jepang. Orang-orang Jepang telah lama mendambakan keluarga emas, ibu kota kekaisaran. Jadi sekarang, jika Anda dapat menangkap seorang pemuda dari keluarga Liu hidup-hidup, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Deng-deng 2 langkah. Bentuk tubuh Liu Minghai hampir dipaksa ke jalan yang putus asa, tidak ada jalan mundur.
Setelah menggertakkan giginya dan menatapku, Liu Minghai berkata dalam hatinya, "Maan, hari apa hari ini?" Manajer berdarah di gerbang itu menggertakku. Sekarang bahkan seorang antek geng lokal berani menggertakku seperti ini. Jika aku tidak memberimu lebih banyak gengsi, apakah kalian semua akan memperlakukanku seperti kalian dapat mengambil porselen sesuka kalian? Kebencian dan keluhan Liu Minghai di dalam hatinya semakin marah. Dia menggertakkan giginya dan menahan kekuatannya. Matanya tiba-tiba bersinar keemasan, dan dia memberikan pukulan pada pria gemuk pendek itu. Meskipun Liu Minghai adalah putra resmi keluarga Liu, ibu kota kekaisaran, dalam hal kultivasi dan bakat, itu seperti Tommy Ye dari keluarga Ye. Bahkan pasukan putih dari keluarga Bai, aku khawatir, jauh lebih baik darinya. Kakak kekanak-kanakan seperti ini yang makan dan menunggu kematian berada pada level yang sama dengan Leighton Ye di ibu kota kekaisaran. Namun, unta kurus itu lebih besar dari kudanya. Meskipun Liu Minghai tidak tahu apa-apa di keluarga Liu, dia telah mempelajari satu atau dua gerakan bela diri. Tinju yang baru saja dia keluarkan adalah metode tinju wuji tradisional dari keluarga Liu. Meskipun kultivasinya tidak kuat, setidaknya sedikit kuat. Semua orang di aula biru sudah tampak konyol saat ini. Mereka dapat melihat bahwa tinju dan telapak tangan Liu Minghai dan pria gemuk pendek itu bertabrakan, membuat suara menggelegar. Gelombang udara tak terlihat bergulung dua kali di aula biru dan meledakkan tirai di sudut meja. Setelah gerakan ini, baik Liu Minghai maupun pria gemuk pendek itu mundur beberapa langkah. Tak satu pun dari mereka memanfaatkannya. Tampaknya mereka berada dalam postur yang seimbang. Namun, Liu Minghai terkejut saat itu. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain begitu sulit. Pria gemuk pendek itu melangkah mundur ke Lao yang dengan janggut besar. Setelah ledakan keterkejutan, pria gemuk pendek itu membisikkan sesuatu di telinganya. Ekspresi wajah Lao yang tiba-tiba berubah, lalu dia terus tersenyum 3 kali, itu sebenarnya orang-orang dari keluarga Liu, bagus, bagus, bagus. Setelah itu, Lao yang melambaikan tangannya dan berkata, "Saudara-saudara, orang pintar, tangkap anak ini, dan ketua aula akan diberi hadiah besar setelah dia kembali." 20 atau 30 orang di belakang Lao Yang, terlepas dari identitas Liu Minghai, bergegas maju satu persatu seperti kuda liar yang lepas kendali dan mengepung Liu Minghai di antara kerumunan atas perintah bosnya. Senjata di tangan mereka adalah tongkat pendek atau pisau buah yang halus, dan cahaya yang bersinar sejajar dengan Liu Minghai. Liu Minghai, seorang sosok pendek dan gemuk, sangat sulit dihadapi. Sekarang, dengan janggut besar, Lao Yang, dan puluhan saudara di belakang mereka, Liu Minghai dan merasakan keputusasaan saat dia meninggal. Pada saat ini, mata Liu Minghai hanya bisa perlahan beralih ke Kevin Ye di meja di belakangnya. Bagaimanapun, Kevin Ye adalah satu-satunya yang dapat menyelesaikan situasi ini. Meskipun sangat tidak rela, tetapi dalam hidup dan mati seperti ini, Liu Minghai tidak melakukan hal bodoh seperti memukul wajah yang bengkak dan meniduri pria gemuk. Menoleh ke belakang, dia segera memanggil Kevin Ye. "Ye Sao, kamu juga anggota keluarga emas. Apakah kamu benar-benar sangat membutuhkan bantuan?" PS, bab kemarin macet di latar belakang, jadi tidak diperbarui. Saya menemukan editor untuk merilisnya pagi ini. Saya sangat menyesal untuk ini.